Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik di rumah. Assalamualaikum teman-teman. Nah, alhamdulillah kita ketemu lagi di acara Ceria Cerita Anak Indonesia. Adik-adik apa kabar di rumah? Sehat? Masya Allah. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Marsha lancar nggak puasanya? Kalau setengah hari lancar apa enggak? Kalau setengah hari itu berarti masih belajar. Berarti aku masih belajar. Oh ya nggak apa-apa. Kalau adik-adik di rumah masih belajar juga nggak apa-apa. Karena latihan itu memang harus dari kecil. Dari kecil ya kak? Iya dong. Kalau misalnya adik-adik sudah mulai puasa dari kecil, nanti pas udah dewasa besar, puasa terasa mudah. Karena harus dilatih dari kecil, Marsha. Iya. Alhamdulillah dari kecil aku sudah latihan berpuasa. Alhamdulillah. Adik-adik di rumah sudah latihan kan? Siapa yang puasanya sampai maghrib? Wah, hebat. Ada yang sampai maghrib teman-teman Marsha. Wah, keren. Lapar nggak ya itu? Kalau lapar itu pasti. Orang biasa jajan sehari-hari. Adik-adik suka jajan apa kalau lagi nggak puasa? Banyak kan? Kalau puasa nggak boleh jajan. Tapi aku suka jajan kak. Jajannya kapan? Itu loh kak, beli-beli takjil gitu. Oh iya, biasanya kalau lagi puasa itu banyak banget yang jualan takjil. Kayak apa ya Marsha takjil tuh? Kayak kolak. Oh iya, ada yang jual kolak, gorengan, bakso. Iya banyak, pokoknya adik-adik tuh pasti banyak sekali pilihan makanan sebelum maghrib yang mau dimakan, ya kan? Iya, aku tuh kalau lagi nyari takjil semuanya mau aku beli kak. Nah sekarang kalau semuanya mau dibeli, apa habis adik-adik? Enggak. Nah kalau nggak habis, kenapa harus dibeli banyak-banyak? Iya ya kak, berarti mubazir dong. Iya, berarti mubazir. Kalau mubazir temennya siapa? Hah? Siapa kak? Temennya setan. Mubazir temennya setan? Iyalah, makanya kita nggak boleh menghambur-hamburkan makanan. Banyak yang mau dibeli, ternyata perutnya sudah kekenyangan. Karena sejatinya buka puasa itu cuma hawa nafsu doang, Marsha. Nanti mah pas udah buka, kita cuma butuh minuman sama makanan sedikit untuk mengganjal perut kita. Kalau misalnya puasa, tapi Marsha banyak banget yang dimauin, Marsha bisa tahan. Karena nanti kalau seandainya tidak tahan, gak kuat sholat maghrib, gak kuat sholat tarawih, akhirnya banyak mudorotnya karena tidak menjaga hawa nafsu. Iya, aku kayaknya harus belajar lagi nih menahan hawa nafsu. Iya, teman-teman di rumah juga ya harus menahan hawa nafsu dan jangan lupa bersyukur. Kok bersyukur kak? Bersyukur sama apa yang kita makan hari ini. Buka puasa pakai apapun harus bersyukur. Jadi kalau misalnya mamahnya di rumah masak tempe, bersyukur nggak teman-teman? Cuma tempe. Ya harus bersyukur dong. Allah kasih nikmatnya hari itu makan tempe. Tempe itu enak loh Marsha. Tapi kan aku mau yang lain. Boleh yang lain, mungkin kayak sayur, buah. Tapi harus menyesuaikan sama keadaan di rumah. Misalnya ayah di rumah mampunya cuma beli jeruk, ya Marsha makan buah jeruknya. Ayah mampunya di rumah cuma beli apa? Ayam. Iya, misalnya ayahnya mampu ayam. Alhamdulillah, berarti makanlah ayamnya dengan rasa syukur. Tempe juga harus bersyukur. Ya Marsha ya?
teman-teman ya, jangan lupa bersyukur. Karena hari ini Kak Dila sama Marsha spesial bakal bahas cerita tentang bersyukur. Hah? Bersyukur? Oh, dari tadi Kak Dila bahas bersyukur, temanya bersyukur hari ini. Iya, hari ini Kak Dila mau dongeng, mau cerita sama adik-adik tentang apa itu bersyukur, seperti apa bersyukur, terus kenapa kita harus bersyukur, begitu. Jadi kalau seandainya kita bersyukur, semuanya akan terasa lebih indah di hati kita. Hati kita bisa lebih lapang menerima apa yang ada, terus juga apapun yang terjadi sama kita, kita bisa lebih ikhlas. Jadi kuncinya awalnya dari rasa Syukur. iya, rasa syukur. Gimana? Marsha udah penasaran belum sama ceritanya? Penasaran sih Kak. Soalnya kayaknya Marsha masih belum bersyukur deh. Marsha masih belum bersyukur. Iya. Contohnya apa Marsha belum bersyukur? Contohnya kalau ibu lagi masak, terus masakannya nggak enak, Marsha bilang, ibu kok nggak enak sih masakannya? Gitu. Itu berarti menyakiti hatinya dong. Iya ya Kak. Iya, selain tidak bersyukur, menyakiti hatinya Marsha. Emang Marsha bisa masak? Nggak bisa. Tuh, nggak bisa masak, tapi bilang masakannya nggak enak. Masak itu susah loh adik-adik. Coba tanya mamahnya di rumah, ibunya di rumah. Mama, masak itu mudah apa susah sih? Susah, sulit masak itu. Harus ada bahannya, harus ada keterampilan, dan banyak lagi. Pokoknya teman-teman harus bersyukur. Karena sekarang Kak Dila dongeng mau tentang bersyukur nih. Ya udah Kak, ayo kita mulai dongengnya. Nanti dulu, kalau misalnya mau denger cerita tentang bersyukur, teman-teman jangan kemana-mana. Tetap di sini bareng Kak Dila sama Marsha di acara Ceria Cerita Anak Indonesia. Halo adik-adik, balik lagi di acara Ceria Cerita Anak Indonesia. Aduh, aku udah penasaran. Kak Dila, ayo kita mulai cerita tentang bersyukur. Iya, Kak Dila janji mau cerita tentang bersyukur sama Marsha. Adik-adik di rumah sudah penasaran? Benar, kalau penasaran didengerin ya ceritanya. Iya, aku juga mau dengerin. Oke, Kak Dila mulai ceritanya. Hari ini temanya tentang bersyukur. Iya, bersyukur. Marsha, suatu hari ada seorang anak yang sangat sayang sama orang tuanya. Sayang. Kayaknya semua anak sayang deh sama orang tuanya. Iya memang, tapi anak ini sayang, cuma anak ini kurang bersyukur. Gitu. Ya udah Kak, lanjut Kak. Suatu hari anak itu mendapatkan musibah. Musibahnya itu datang dari ibunya. Musibah. Kasian. Musibahnya tahu nggak apa teman-teman? Ibunya kena bangkrut. Bangkrut usahanya? Iya, usaha yang dijalankan orang tuanya, ibunya bangkrut. Akhirnya si anak yang bahagia, si anak yang sayang sama anaknya tiba-tiba merasa sedih. Kasian ya Kak, orang tuanya bangkrut. Iya, biasanya si anak itu suka beli makanan yang enak sekali. Biasanya hari-hari nih pulang sekolah, anak itu jajan ayam. Wah. Terus biasanya pulang sekolah suka beli es, terus beli jajanan pokoknya. Banyak sekali yang suka dia beli. Karena saat itu orang tuanya masih bagus usahanya dan masih maju,
semua yang diminta anaknya harus dibeli karena orang tua pasti sayang sama anaknya. Iya, pasti dibeliin ya Kak kalau orang tua punya uang. Iya, tapi ketika itu sang anak diuji lewat orang tua yang sedang bangkrut. Teman-teman tahu bangkrut nggak di rumah? Iya, bangkrut itu usahanya atau bisnisnya atau pekerjaannya lagi menurun. Biasanya pemasukannya satu hari misalnya 100.000. Tapi hari ini atau jadi berubah menjadi 10.000. Jauh kan? Wah, jauh banget. Tapi yang namanya hidup itu kan harus berjalan. Makan juga harus terus kita makan karena kita butuh makan. Si ibu akhirnya berusaha dengan uang yang sedikit. Ia membelikan makanan yang bisa dimakan sama sekeluarga. Apa tuh Kak makanannya? Makanannya itu telur. Terus telurnya didadar. Didadarnya dibagi 4 lagi. Hah? Sedikit amat. Iya, akhirnya si anak yang tadinya bahagia, senang sama orang tuanya, sayang sama orang tuanya, seketika tidak terima dengan keadaannya dan marah. Hah? Marah Kak? Waduh, kasian. Marahnya gini, "Ibu, kenapa hari ini kita cuma makan telur? Telurnya didadar dibagi 4 lagi. Aku gak bakal kenyang makan seperti ini, Ibu." Hah? Begitu Kak ngomongnya? Iya, ibunya dengan perasaan yang sakit sekali. Akhirnya ibunya bisa menjawab pertanyaannya. "Nak, mohon bersabar ya nak. Usaha ibu hari ini sedang merosot. Usahanya sedang bangkrut. Ibu cuma bisa masak ini. Biasanya kan kamu makan ayam, tapi ibu gak bisa ngasih kamu ayam. Tapi kalau kita beli, kamu gak akan cukup. Makan ayam gak akan cukup untuk satu keluarga. Akhirnya ibu masak ini." Hah? Ibu, kenapa sih sekarang kita jadi jatuh miskin? Kata si anak begitu. Terus ibunya menjawab, "Ini adalah ujian dari Allah nak. Makanya ketika kita ada di atas, ketika kita sedang berada dalam usaha yang baik, makan yang enak, kita harus bersyukur. Makan yang enak, pakaian yang bagus, rumah yang nyaman, gak kehujanan. Kita harus bersyukur nak. Kalau kita gak bersyukur, Allah akan ngambil semua yang kita miliki saat itu." Kata ibu begitu. Wah, kasian. Ibunya udah bangkrut diomelin ya Kak sama anaknya. Iya, udah bangkrut diomelin lagi sama anaknya. Siapa coba yang mau usahanya bangkrut ya kan? Gimana tuh Kak kelanjutannya? Nah, kelanjutan ceritanya si ibu akhirnya berusaha terus, kerja terus mati-matian demi anaknya Marsha. Jualan pagi, siang, malam, tidak berhenti-henti. Biasanya kan kalau sudah sore pulang, ini lanjut bekerja ibunya. Karena apa? Karena takut di rumah anaknya marah kalau cuma dimasakin telur. Hah? Ya Allah, kasian. Tidurnya kapan dong? Makanya waktu tidurnya kurang, terus juga istirahatnya kurang, tapi penghasilannya tetap saja masih sedikit. Kalau gitu jadi bingung pasti anaknya Kak. Harus gimana? Anaknya cukup dengan bersyukur. Hah? Cuma bersyukur? Iya, coba kalau anak itu bersyukur, alhamdulillah hari ini makannya bisa pakai telur. Mudah-mudahan besok masakannya bisa yang enak ya Bu.
ngomongnya lebih enak, lebih nyaman, pasti ibunya semangat, makin semangat kerja dan makin positif. Dan saat itu Allah langsung ngasih rezeki yang lebih. Hah? Iya Kak. Iya, coba teman-teman penasaran nggak sama kelanjutan ceritanya? Aku penasaran. Kasihan cuma makan telur soalnya. Iya, habis makan telur terusnya nggak bersyukur. Kalau makan telur bersyukur, makan apa ya habis itu? Jangan kemana-mana adik-adik. Jangan kemana-mana teman-teman. Lanjut lagi ceritanya di acara apa Marsha? Ceria. Cerita Anak. Indonesia. Halo adik-adik. Halo teman-teman. Balik lagi di acara kita semua, acara Ceria. Cerita Anak Indonesia. Teman-teman yang masih ada di sini, yang masih duduk di depan televisi, pasti penasaran sama cerita Kadila, Marsha. Ah iya, bukan teman-teman aja, aku juga. Marsha juga penasaran. Iyalah Kak, ayo Kak kita lanjut ceritanya. Kita lanjut ya ceritanya. Tadi kan Kadila cerita, ibunya sedang usaha bangkrut. Iya. Habis itu anaknya tidak bersyukur karena hari itu makannya telur. Iya Kak, terus gimana Kak? Nah, ketika anaknya sudah belajar tentang bersyukur, Marsha, akhirnya si anak merubah kalimatnya, merubah kata-katanya. Anaknya bilang kayak gini, "Ibu, gak apa-apa hari ini, kita makannya cuma pakai tempe. Mudah-mudahan besok Allah kasih rezeki lebih ya Bu. Aku pengen sekali makan ayam bakar." Kata anaknya begitu. Wah, ibunya hatinya langsung sedih. Kok sedih Kak? Ya sedih dong Marsha, karena pengen sekali ngasih makan anaknya ayam bakar sesuai keinginannya. Hah? Tadi aku marah-marah katanya ibunya sedih. Sekarang aku ngomongnya baik, ibunya juga sedih Kak. Sedihnya beda teman-teman. Sedih yang pertama itu kecewa karena anaknya tidak terima sama nasib yang ada. Sedih yang kedua karena terharu. Oh, terharu. Iya, terharu karena anaknya sudah mulai mengerti, sudah mulai paham kalau ibunya sedang menurun usahanya. Akhirnya ketika ibunya sedang berusaha, ibunya sedang bekerja setiap hari kan Marsha. Ketika ibunya berjualan, ibunya berhenti di masjid untuk beristirahat. Terus Kak, habis itu? Pas di masjid, ibunya masih sedih, berdoa, "Ya Allah, kenapa ya? Kok akhir-akhir ini rezeki kami sempit rasanya." Ibunya mengadu sama Allah, berdoa sama Allah. "Sedih sekali anak hamba di rumah pengen makan ayam bakar, tapi hamba nggak bisa beliin ya Allah. Semoga nanti kalau ada rezeki hamba bisa kasih makan ayam bakar untuk anak hamba ya Allah. Amin." Kata ibunya begitu. Ya Allah, ibu sampai berdoa ya Kak bisa ngasih ayam bakar. Iyalah adik-adik, ibu di rumah adalah orang yang paling pertama mengusahakan apapun yang anaknya inginkan. Hah, kasihan ya. Ternyata Marsha, ketika ibu setelah berdoa begitu, di masjid itu ada acara Marsha. Wah, acara apa Kak? Pokoknya acaranya itu acara bagi-bagi. Kalau lagi Ramadan kan banyak ya yang suka bagi-bagi teman-teman. Ada yang bagi-bagi kolak, ada yang bagi-bagi takjil, atau nasi kotak. Pokoknya banyak sekali. Nah, ibu kebetulan kebagian nasi kotaknya. Pas dibuka Marsha, pas dibuka adik-adik, ternyata di dalamnya ayam bakar. Wah, itu kan yang dimauin anaknya ibu ya Kak? Iya, ibu dengan bahagia sekali. "Ya Allah, alhamdulillah," kata ibu. "Ini kan
yang dimau sama anak saya di rumah. Ibu yang sudah membuka nasi kotak langsung buru-buru pulang dan menyelamatkan si nasinya jangan sampai tumpah buat dimakan sama anaknya di rumah. Masya Allah ya ibu. Wah, keren banget. Kok bisa sih Kak langsung dijawab sama Allah gitu? Coba, kenapa? Kok bisa sih? Marsha tadi kan bilang katanya anaknya mau makan ayam bakar. Iya. Nah, terus ibunya usahanya lagi bangkrut, lagi kosong, lagi sholat di masjid, tiba-tiba nasi kotak ada, dapat nasi kotak. Pas dapat ternyata ayam bakar. Ajaib Kak. Iya, ajaib. Karena apa? Karena sang anak tidak lupa bersyukur. Oh, itu kuncinya ya Kak. Kuncinya adik-adik, benar Marsha. Tadi kan anaknya dikasih makan ayam, salah, dikasih makannya tempe kan teman-teman. Pas dikasih makan tempe anaknya bilang, "Ibu, semoga besok kita bisa makan ayam bakar ya. Aku lagi pengen sekali ayam bakar," kata si anak begitu. Ibunya dapet nasi kotak yang dalamnya ayam bakar. Wah, itu sih namanya keajaiban Kak dari Allah. Iya, keajaiban dari Allah. Doa karena kita doa ibu untuk anaknya, anak yang sudah bersyukur sama apa yang dimiliki, apa yang dimakan. Kalau kita sudah bersyukur hari itu, Allah akan tambahkan Marsha. Kalau kita kufur, kalau kita tidak bersyukur, Allah akan menarik rasa syukur kita, menarik rezeki kita. Teman-teman, mau nggak rezekinya ditarik sama Allah? Gak mau kan? Gak mau Kak, aku gak mau. Nanti aku malah jadi susah. Iya, makanya jangan lupa bersyukur. Karena di dalam Al-Quran sudah dikatakan, la in syakartum, apalagi Kak? la azidannakum, wala in kafartum, inna adzabi lasyadid. Wah, itu ayat Al-Quran ya? Iya, ayat Al-Quran. Artinya gini teman-teman, kalau kalian bersyukur akan aku tambahkan rezeki untuk kalian. Tapi kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Hah? Dikasih azab sama Allah? Iya, dikasih azab. Azabnya apa? Azabnya rasa syukurnya diambil, nikmatnya diambil, yang kita punya diambil. Gak mau. Iya teman-teman, gak mau kan nikmatnya diambil sama Allah? Jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Iya, aku mau bersyukur. Makan apa aja, aku mau bersyukur. Bagus, teman-teman di rumah hari ini buka puasa pakai apa? Pakai ayam. Wah, ada yang pakai ayam Marsha, ada yang pakai ikan, ada yang pakai es. Wah, banyak. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Jangan lupa bersyukur teman-teman. Selamat berbuka. Oke, acaranya selesai ya Kak? Iya, kita akhiri dulu acara kita. Acara apa Marsha? Ceria, cerita anak Indonesia. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.